Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga tetap dapat melaksanakan ibadah mencari ilmu atau talabil ilmi. Mudah-mudahan niat kita datang ke majelis taklim ini mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bab yang akan kita bahas terkait dengan bab masalah rahasia puasa. Tentu rahasia puasa di sini ada kalanya puasa wajib seperti bulan suci Ramadan atau puasa sunnah. Sebenarnya puasa sunnah itu juga sekarang sedang dianjurkan ya. Jadi ada puasa, kita kan di bulan Dzulhijjah ini ya, ada puasa dari awal Dzulhijjah, namun yang lebih ditekankan puasa itu adalah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, gitu ya. Tapi untuk tanggal 1 apakah ada perintah atau anjuran? Ya, tetap ada anjuran. Baik, pada pembahasan terdahulu kita mengenal bahwa puasa itu ada namanya siyamul awam atau saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Puasanya orang awam yaitu pada umumnya orang mulai puasa ini orang baik, bukan orang yang tidak baik gitu ya, tapi awam. Ibaratnya gimana? Nah, sebagaimana pada umumnya di masyarakat itu ya, kalau kita mengikuti di Indonesia zaman sekarang atau di Malang saat ini, kita katakan azan subuhnya jam 4 gitu ya. Kita katakan azan subuhnya jam berapa? Jam 4. Maka orang itu bangun jam 3 malam. Bangun jam 3 malam, kemudian makan sahur gitu ya. Nah, sebutlah makan sahur itu seperempat jam atau setengah jam, kalau dengan keluarga biasanya agak lama kan, setengah jam. Nah, kemudian selesai. Nah, ini kalau baik, kalau yang terbagus ya selesai dari sahur itu siap-siap untuk sholat sunnah kan gitu ya. Nah, kemudian barulah dimulai puasa atau imsak. Imsak itu sebut saja 10 menit sebelum azan subuh, ini namanya imsak ya. Tapi sebagian tempat ini setengah jam sebelum azan subuh. Imsaknya kalau bulan suci Ramadan ada pengumuman dari masjid gitu ya. Nah, masyaallah muslimin, imsak kurang sekian kan gitu ya. Nah, sekian menit. Tapi ada juga kalau bukan di bulan suci Ramadan, imsaknya itu menunggu tarhim, bacaan tarhim di masjid. Kalau enggak bacaan tarhim di masjid, paling tidak menunggu kiroah. Kadang-kadang ya di beberapa tempatnya ada kiroah ya sebelum azan subuh. Kalau mengikuti kiroah atau tarhim itu biasanya setengah jam, durasinya setengah jam sebelum azan subuh. Baik, di masa tarhim itu kita masih boleh makan, tapi kalau bisa enggak lah gitu ya. Kalau bisa, kalau minum enggak apa-apa, misalnya minum 1 cangkir di masa tarhim itu ya enggak apa-apa. Kalau makan, kalau bisa enggak. Kemudian dimulai masuk azan subuh, namanya fajar sodik ya. Kalau masih tarhim itu atau masih awal-awal tadi, andai kata ketemu fajar, menurut ilmu falak itu namanya fajar kazib, bukan fajar sodik. Fajar itu terbit ya, fajar di atas ufuk itu ya, ada mega merah gitu. Yang kazib itu belum waktunya subuh. Kazib itu fajar, tapi yang kazib itu bohong artinya ya, tidak asli. Nah, kemudian
setelah itu masuklah namanya fajar sodik, fajar yang benar. Nah, ini azan subuh. Nah, begitu azan subuh dikumandangkan pada lafaz pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah haram untuk makan, tidak boleh makan, ya minum tidak boleh, makan tidak boleh. Sudah, kemudian beraktivitas biasa, sholat subuh, orang baik kan ya, sholat subuh, kemudian mungkin istirahat, nah, kemudian jam 6:30 berangkat bekerja, sampai di tempat pekerjaannya biasa saja, yang kerja di pasar ya di pasar, yang di kantor begitu ya, sampai terus menjelang azan maghrib. Itu beraktivitas bagaimana umumnya masyarakat yang tidak berpuasa. Sudah, begitu azan maghrib, bersegera takjil, makan. Ya, kapan waktunya? Yaitu dimulai dari azan pertama maghrib yang lafaz pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh langsung makan. Ya, umumnya pakai takjil, entah kurma, entah minum air putih. Sudah, habis itu salat maghrib, selesai salat maghrib berjamaah, barulah makan berat, makan nasi, kan gitu ya. Lah ini adalah puasanya awam begitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya puasanya atau saumul khusus. Puasanya yang khusus. Apa itu? Di samping mengerjakan puasanya orang awam tadi itu, maka dia niat apa? Menjaga mata dari maksiat, menjaga telinga dari maksiat, menjaga tangan dari maksiat, begitu ya, menjaga kaki dari maksiat, menjaga pendengaran dari maksiat. Ya, nah sudah. Contoh apa? Maksiat mata misalnya. Bagi orang laki-laki, maksiat mata itu memandang wanita yang bukan mahramnya. Ya, apalagi dinikmati gitu ya. Misalnya punya tetangga toko, yang jaga ini laki-laki ceritanya. Sedangkan toko sebelah ini adalah perempuan, ibu-ibu. Terus dinikmati saja. Itu namanya maksiat mata. Gitu ya. Nah, maksiat pendengaran, telinga. Ya sambil puasa pakai handset itu mendengarkan dangdutan misalnya ya. Ini maksiat apa? Telinga. Kemudian maksiat lisan. Apa maksiat lisan? Ya puasa. Tapi rasan-rasannya atau menghibahnya masih tetap lancar. Nah, ini namanya maksiat lisan. Begitu ya. Dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan. Itu puasanya orang khusus yang lebih bagus daripada puasanya orang awam. Karena apa? Mencegah dari perbuatan maksiat dengan telinga, dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah puasa apa? Saumu khawasil khawas atau khususil khusus. Puasanya orang yang khawas betul-betul, ini orang yang luar biasa. Barangkali puasanya para nabi dan para wali, barangkali begitu ya. Apa itu? Puasa itu mencegah hati. Ini paling sulit ini. Sehingga hatinya itu tidak tertanam senang kepada kehidupan dunia. Dia pertimbangannya apa-apa itu hatinya. Kalau gini salah apa tidak, benar apa tidak. Jadi mainnya main hati. Bukan sekedar maksiat tangan. Termasuk maksiat hati itu di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembahku. Ya. Maka menurut sebagian para ulama berarti orang yang lupa 1 detik pada Allah, lupa, ini dihitung maksiat. Bagaimana dengan orang mau tidur? Apakah nggak lupa? Orang tidur itu bisa diniati ibadah kalau mengamalkan sunnah Nabi di waktu tidur. Pertama, mau tidur ini tidur malam, ya sebut tidurnya jam 10, bangunnya jam 3 tadi itu. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Kan cukup lama.
Tapi dia mau tidur, dia berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat sunnah, kemudian waktu tidurnya dia menggunakan pakaian yang bersih, yang tidak najis, gitu ya. Kemudian dia tidurnya seperti tidurnya mayit, begitu. Nah, kalau lebih mudah menghadap kiblat, lebih mudah kita di Indonesia ini kepalanya di sebelah utara, gitu ya, kakinya sebelah selatan, kemudian badannya agak miring ke mana? Arah barat atau kiblat. Itu sunnah. Paham? Kalau ada orang tidurnya demikian, kemudian tatkala mau tidur baca doa dan baca bismillah atau baca basmalah, maka tidurnya yang 6 jam itu dihitung ibadah, sehingga tidak ada namanya waktu lupa kepada Allah. Begitu ya. Nah, ini tidurnya khawas. Maaf, ini puasanya khawas atau khusus. Baik, saya lanjutkan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau berkata atau bersabda, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya barang siapa yang senang berbicara atau mengatakan sesuatu yang jorok, ucapan-ucapan jorok, mungkin kata orang Jawa itu meso, gitu ya, meso, jorok, itu ucapan-ucapannya. Atau yang semisalnya, sukanya marah-marah tanpa ada sebab, sukanya membuli, sukanya ngerasani tadi apa namanya, menghibah, sukanya begitu, mulutnya itu pakai menghibah. Maka dikatakan falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kepentingan bagi Allah itu ya terhadap orang tersebut fi an yada'a ta'ama wa syarabahu, untuk berpuasa. Jadi Allah tidak membutuhkan orang itu untuk berpuasa. Gitu. Gak penting bagi Allah orang itu berpuasa. Kenapa? Karena mulutnya ini masih tidak bisa dijaga. Puasa nggak puasa di hadapan Allah nggak ada artinya, gitu. Begitu ya. Nah, saya contohkan begini, mohon maaf ini ya. Kalau ada orang berpakaian, sebutlah berpakaian itu dia pakai baju gitu ya, gambarannya ini ya. Dia pakai peci, sudah, pakai baju, pakai kaos, ya. Tapi mohon maaf, tidak pakai sarung, telanjang bawahnya. Ya, pertanyaannya, perlu ndak orang seperti itu sholat, mengerjakan sholat? Perlu ndak? Kalau sholat pun ndak bakalan sah, karena dia buka aurat, ya kan? Jadi andai kata dia sholat khusyuk, betul-betul khusyuk, tapi dia telanjang bawahnya, kemaluannya kelihatan misalnya, ya kira-kira gimana? Perlu sholat nggak sebenarnya orang ini? Nggak perlu sholat orang ini. Perlu apa? Dibawa ke rumah sakit jiwa, ya, paham? Nah, seperti itu juga katanya. Kalau ada orang dalam puasa ini, kalau ada orang yang mulutnya nggak bisa menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh syariat, gak penting untuk berpuasa, percuma, nggak diterima oleh Allah. Begitu gambarannya. Jelas? Baik, saya lanjutkan. Wa min adabihi, adapun adab sopan santun berpuasa itu anla yamla aminat ta'ami fil laili, hendaklah orang yang berpuasa itu tidak memenuhi perutnya dengan makanan sampai kenyang sekali, kau wenyang gitu katanya orang Malang, kau wenyang ya. Fil laili, di saat malam hari, terutama waktu sahur ya. Jadi misalnya ada orang sahur tapi 2 bahkan 3 piring makan nasinya, tidak begitu adabnya. Paham? Kalau itu sih sama halnya bukan berpuasa, tidak mau lapar itu ya, minta enak gitu.
Bal yaqulu bimiqdaril kifayah. Tapi hendaklah tatkala sahur itu makan dengan hanya seperlunya saja. Ukurannya bimiqdaril kifayah, seperlunya saja. Umumnya orang makan satu piring ya satu piring. Ya. Mungkin gambarannya kalau umum ya orang makan satu piring. Kalau misalnya itu nasi goreng gitu aja ya, dipermudah ya gambarannya. Ya nasi goreng satu piring, kemudian lauknya telur misalnya, telur, tempe gitu ya, tahu, sudah. Atau kalau ada ikan ya ada ikannya sedikit, ya begitu cukup. Bukan begini nih, sahur makannya itu luar biasa. Ada rawon, ada gulai, ada kepala kambing, ada apa saja ya. Pokoknya sampai kenyang ini. Satenya aja 30 bungkus misalnya. Astagfirullah, ini gak niat puasa ini ya. Gak niat puasa. Enggak begitu adabnya. Fa'innahu karena mamala abnu adama wi'an syarron min batnin, karena anak Adam yaitu manusia atau seseorang itu ya, tidaklah memenuhi wi'aan perutnya syarron yang lebih buruk min batnin daripada memenuhi perut. Jadi gini maksudnya, tidaklah seseorang itu yang memenuhi hajat-hajatnya, tapi lebih buruk dibandingkan dia ini memenuhi hajat perutnya, dikenyang-kenyangkan. Artinya orang makan dengan dikenyang-kenyangkan itu tidak bagus, gak bagus, buruk. Karena itu jangan punya hobi makan sebanyak-banyaknya, jangan. Itu paling buruk menurut apa? Riwayat ini. Wa man syabi'a awwalal laili, barang siapa yang kenyang awalal laili, di awal malam. Kalau dalam puasa awal malam berarti waktu apa? Buka puasa. Lan yantafi binafsihi fi baqihi, maka enggak ada manfaat bagi dirinya itu di akhir-akhir malam. Lah ini belum sahurnya ini. Baru buka puasa dia segala macam dimakan gitu ya. Terus pokoknya kalau ibaratnya makan nasi gitu sampai 3-4 piring ya, itu belum apa, koleknya ini 3 mangkok misalnya, apalagi biasanya ini kolek 3 mangkok es, minta es krimnya gitu. Es krimnya satu wadah yang penuh itu, pokoknya berlebih-lebihan. Itu kata apa di dalam kitab ini, lan yantafi binafsihi, enggak ada manfaatnya bagi dirinya sendiri, fi bagi pada sisa malamnya, karena dia akan kenyang sampai waktu sahur masih kenyang dia. Dan biasanya orang demikian itu kemudian tidur, ya enggak? Kalau kekenyangan tidur, enggak manfaat. Waktu tarawih tidur ngantuk, karena apa? Kekenyangan, begitu. Wa kadzalika idza syabi'a waqtas sahari lan yantafi binafsi ila qaribin minadz-dzuhri. Demikian juga orang yang sahurnya itu makannya berlebih-lebihan, melebihi batas, maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya sampai menjelang zuhur. Ya. Kenapa? Li'anna kasratal akli turithul kasla wal futur. Kenapa? Karena makan yang kebanyakan itu menyebabkan apa? Menjadi kasal, males, menyebabkan kemalasan, wal futur, dan berat untuk bangun. Al futur di sini fataro, bukan fatoro. Kalau fatoro itu buka puasa, kalau fataro pakai tak itu bangun dari tidur, ya. Jadi kesulitan bangun tidur. Artinya begini, kalau ada orang berbuka puasa terlalu kenyang, kemungkinan besar ba'dal maghrib atau isyaknya ngantuk dia.
ngantuk, akhirnya nggak terawih. Kalaupun ikut ke masjid akhirnya tidur dengan dalam keadaan apa? Duduk, kan banyak gitu ya. Sampai ngorok-ngorok kadang-kadang ya. Begitu tidak bagus. Demikian juga kalau ada orang yang sahurnya itu dipenuhi atau terlalu kenyang, maka cenderung setelah sholat subuh dia ngantuk, nggak bangun sampai zuhur. Akhirnya dia tidak kerja, gitu. Kalau yang sekolah tidak mau sekolah, waktunya ngaji tidak mau ngaji. Jadi apa? Males dia. Sudah males dibangunkan, males dia. Ya, tidur terus, ngorok terus. Itu gara-gara akibat kekenyangan. Tsumma yafutul maqsuda minas siyami bikasratil akli. Kemudian lepaslah atau hilanglah maksud untuk berpuasa itu gara-gara kebanyakan makan di waktu sahur dan di waktu buka puasa. Apa sih tujuan puasa? Tujuan puasa salah satunya agar orang kaya atau orang mampu itu dapat merasakan bagaimana rasanya kelaparan bagi kaum fuqara dan masakin. Ya kan? Yang kadang-kadang mereka ini mau makan pun sehari cuma sekali, itu pun cuma satu genggam, itu sudah luar biasa. Sehingga mereka seringkali kelaparan hampir setiap saat. Loh, kalau ada orang kaya ini diperintahkan oleh agama, puasalah kalian agar kalian merasakan laparnya orang miskin. Kan gitu kan ya? Tapi dia makannya diperbanyak, cuman waktunya dipindah gitu aja. Kira-kira maksud dari tujuan berpuasa dapat atau tidak dapat? Enggak dapat. Ya, enggak dapat. Contoh lagi begini, ini puasa dengan sesuatu yang lain. Di antara orang yang puasa itu faedahnya adalah bahwa bau mulut busuknya orang yang puasa itu atyabu indallah min rihil misik. Itu di hadapan Allah jauh lebih harum daripada minyak mesik. Minyak mesik itu minyak yang keluar dari pusarnya kijang dengan proses tertentu gitu ya. Kemudian membesar, itu bisa diambil. Ya, saya pernah mendapatkan waktu di Mekah dari guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik. Kalau di Indonesia, kalian kan tahu kapur barus kan? Bentuknya semacam kapur barus begitu, yang kecil-kecil, yang putih-putih tapi agak lentur. Ngerti? Kayak permen Yumi itu ya. Permen Yumi itu ya. Yupi apa Yumi? Yupi, kayak permen Yupi itu kan lentur putih, warnanya agak buket sedikit. Lah itu kalau ditelet-teletkan, digoserkan di baju, itu baunya sangat harum dan lekat. Walaupun dicuci tidak mudah hilang harumnya. Itu artinya minyak yang paling hebat di dunia yang minyak mesik itu. Paham ya? Sedangkan orang yang berpuasa ini biasanya pada pertengahan hari maka baunya itu berubah. Karena apa? Perut itu kalau nggak ada isinya dia akan berubah baunya menjadi bau busuk. Maksudnya begini, kalau kita sedang berpuasa kemudian kita berbicara dengan teman kita berhadap-hadapan dengan jarak yang dekat setengah meter, maka teman kita itu membaui kita, baunya agak sedap, busuk lah gitu ya. Tapi bagi orang yang berpuasa ini ya, bau busuknya itu di hadapan Allah adalah lebih harum daripada bau mesik. Karena itu dilarang walaupun ini makruh ya. Orang yang berpuasa kok ba'da zuhur itu pakai siwak. Jadi karena siwak itu bisa menghilangkan bau busuk. Apalagi kalau misalnya ini sekarang ada kan penghilang bau mulut yang semprotan kan gitu ya. Orang puasa pakai gitu. Kita tidak bicara batal tidak batalnya ya. Misalnya ada orang puasa menggunakan semprotan sret-sret itu
Tujuannya biar mulutnya tidak bau. Berarti ini menggagalkan fungsi utama, tujuan utama bahwa sebenarnya puasa itu perlu dibiarkan mulutnya, lisannya ini berbau busuk, karena indallah, di hadapan Allah justru lebih harum daripada apa? Minyak misik. Begitu kurang lebih ya. Li'annal murada minhu, karena yang dimaksud dengan puasa itu an yadhuqa ta'mal ju'i wa yakuna tarikan lil mustaha. Karena tujuan puasa itu sendiri adalah hendaklah orang yang berpuasa itu merasakan bagaimana rasanya kelaparan yang sangat, sebagaimana orang fuqara dan masakin yang merasa kelaparan karena sulit mendapatkan bahan makanan. Itu tujuan utama orang berpuasa. Ya. Nah, kedua, antara lain juga tujuan orang berpuasa itu meliburkan apa ini? Maidah, apa maidah ini? Organ perut. Jadi selama 1 tahun organ perut kita tiap hari dipergunakan untuk makan, mengolah makanan. Maka di saat puasa kalau kita ikut Ramadanan selama 1 bulan diistirahatkan. Ya. Nah ini bisa istirahat kalau dalam keadaan lapar. Tapi kalau istirahatnya itu dalam keadaan kenyang, betul-betul kenyang, sehingga tidak ada bedanya antara dia puasa dan dia tidak puasa, maka tidak manfaat pengistirahatan anggota perut ini, tidak manfaat. Jelas ya? Wa yakunu tarikan lil mustaha, maka hendaklah orang berpuasa itu tarikan, meninggalkan lil mustaha, apa? Sesuatu yang menjadi kesenangannya. Makan itu kan senang, minum kan senang, ya enggak? Tidur kan senang. Maka orang yang berpuasa itu jangan makan, jangan minum, dan jangan banyak tidur. Begitu maksudnya. Paham? Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab.